Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran K3LH. Dan materi kali ini adalah tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Sebelum ke materi, tidak lupa saya ingatkan untuk keberlanjutan channel ini. Saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kesehatan masyarakat. Pada awal abad ke-20, Winslow tahun 1920 membuat batasan kesehatan masyarakat yang masih relevan sampai sekarang, yaitu ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang masa hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat guna perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan kebersihan perorangan, pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan, serta pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya. Adapun pengertian kesehatan masyarakat secara terpisah adalah sebagai berikut. 1. Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 adalah kesehatan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 2. Masyarakat menurut Linton adalah setiap kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Jadi, kesehatan masyarakat adalah suatu usaha kelompok masyarakat untuk selalu berada dalam keadaan sejahtera baik badan, jiwa, dan sosial serta hidup produktif dilihat dari sosial dan ekonomi. Masalah kesehatan masyarakat bersifat multikasual, sehingga pemecahannya harus selalu multidisiplin. Oleh sebab itu, kesehatan masyarakat mempunyai ruang lingkup yang sangat luas yang mencakup 4 bentuk upaya kesehatan, yaitu 1. Upaya promotif, yaitu upaya peningkatan kesehatan. 2. Upaya preventif, yaitu upaya pencegahan penyakit yang digolongkan menjadi A. Usaha pencegahan pada masa sebelum sakit, meliputi health promotion atau mempertinggi nilai kesehatan, meliputi kegiatan-kegiatan penyediaan makanan yang sehat, perbaikan sanitasi, dan pendidikan kesehatan. Specific protection atau memberikan perlindungan khusus, meliputi kegiatan imunisasi, isolasi, dan karantina penderita penyakit. B. Usaha pencegahan pada masa sakit, meliputi early diagnosis and prompt treatment, mengenal penyakit secara dini, dan pengobatan yang tepat dan segera, meliputi kegiatan-kegiatan pencarian penderita di masyarakat, mencari orang-orang yang telah melakukan kontak langsung dengan penderita penyakit tertentu, dan lain-lainnya. Disability limitation atau pembatasan kecacatan yang mungkin timbul akibat penyakit tertentu. Rehabilitation, yaitu upaya untuk mengembalikan bekas penderita dalam masyarakat sehingga dapat berperan seperti sedia kala. Ketiga, upaya kuratif,
yaitu upaya pengobatan penyakit. Keempat, upaya rehabilitatif, yaitu upaya pemulihan kesehatan. Secara garis besar, upaya-upaya yang dapat dikategorikan sebagai penerapan ilmu kesehatan masyarakat antara lain: 1. Pemberantasan penyakit menular dan tidak menular. 2. Perbaikan sanitasi lingkungan. 3. Perbaikan lingkungan pemukiman. 4. Pemberantasan vektor. 5. Pendidikan atau penyuluhan kesehatan masyarakat. 6. Pelayanan kesehatan ibu dan anak. 7. Pembinaan gizi masyarakat. 8. Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum. 9. Pengobatan obat dan minuman. Kemudian yang terakhir 10. Pembinaan peran serta masyarakat dan lain sebagainya. Setiap upaya kesehatan masyarakat harus senantiasa berdasarkan pada beberapa prinsip pokok kesehatan masyarakat, yaitu 1. Lebih mengutamakan tindakan pencegahan daripada pengobatan. 2. Menggunakan cara-cara yang ringan, biaya tetapi berhasil dengan baik. 3. Menitik beratkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku dan objek atau sasaran. Dengan kata lain, upaya kesehatan dari, oleh, dan untuk masyarakat. 4. Dalam melibatkan masyarakat sebagai subjek, yang diutamakan adalah masyarakat yang terorganisir. 5. Lebih mengutamakan masalah kesehatan masyarakat yang jika tidak segera diatasi dapat menimbulkan malapetaka. Selanjutnya kita akan belajar tentang kesehatan lingkungan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang, yaitu 1. Agen. Agen adalah penyebab penyakit. Agen digolongkan menjadi 2, yaitu golongan eksogen atau yang berasal dari luar tubuh, misalnya virus, racun, kemiskinan, dan lain-lain. Dan golongan endogen atau yang berasal dari dalam tubuh, misalnya penyakit keturunan dan habitus atau perawakan. Kedua, host. Host adalah tubuh tuan rumah atau inang yang mengidap suatu penyakit atau agen penyakit. Dalam hal ini, sangat berkaitan erat dengan daya tahan tubuh seseorang. 3. Environment. Environment adalah lingkungan atau segala sesuatu baik benda maupun keadaan yang berada di sekitar manusia, yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Terdapat 4 golongan lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, yaitu A. Lingkungan biologik, berupa makhluk hidup yang berada di sekitar manusia. B. Lingkungan fisik, terdiri atas benda-benda yang tidak hidup yang berada di sekitar manusia. C. Lingkungan ekonomi, berupa lingkungan yang abstrak tetapi secara tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan manusia, misalnya kemiskinan dan kemakmuran. D. Terakhir, lingkungan mental sosial, berupa lingkungan yang abstrak tetapi secara tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan manusia, misalnya sifat egois, sadar hukum, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang air. Jadi ada 2 syarat-syarat air yang sehat. Yang pertama syarat kuantitas, yang kedua syarat kualitas. Kemudian syarat kualitas terbagi menjadi 4, yaitu 1. Syarat fisik, 2. Syarat kimiawi, 3. Syarat mikrobiologis, dan 4. Syarat radioaktif. Kemudian untuk sumber-sumber air bersih itu meliputi ada 3. Yang pertama air tanah, kedua air permukaan, dan ketiga air hujan. Masih membahas tentang air, terdapat 2 syarat sumur gali. Yang pertama syarat lokasi, yang kedua syarat konstruksi. Kemudian ada beberapa cara pengolahan air bersih. Yang pertama pengolahan air bersih secara alami, yang kedua pengolahan air secara buatan. Kemudian 3 tahapan pengolahan air secara buatan, yaitu 1. Proses koagulasi, 2. Proses filtrasi, dan ketiga proses desinfeksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumah sehat. Syarat rumah sehat ada 4. Pertama, memenuhi kebutuhan fisiologis. Kedua, memenuhi kebutuhan psikologis. Ketiga, perlindungan terhadap penularan penyakit.
Dan keempat, perlindungan atau pencegahan terhadap bahaya kecelakaan dalam rumah. Untuk materi air, sumur, pengolahan air bersih, dan rumah sehat bisa dipelajari lebih lengkap setelah slide ini. Jadi jangan di skip, fokus, dan silahkan kalian catat atau rangkum. Terima kasih. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Babeh Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Babeh Widi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.